teman-teman semuanya, cek sound dulu. Bagaimana suara saya jelas ya di sana ya? Ya, mudah-mudahan jelas ya, sejelas suara gemericik ayam-ayamnya. Ada ayam jaga itu. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. Pertama, tentunya kita ucapkan alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa mengadakan kajian online ini. Dan pada segmen ini kita akan mendiskusikan tentang bab toharoh ya, yang kita ambil langsung di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ini perlu kita pelajari betul dan kemudian perlu kita fahami agar kita betul-betul dalam melakukan suatu ibadah itu atau dalam suatu amaliyah ya, itu sesuai dengan tuntunan ya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Diharapkan kepada semua peserta, mari kita bersabar untuk menyimak kajian ini karena ini sangat berat ya, dan juga mungkin agak menonton gitu ya, menonton karena kita akan membacakan teks Arabnya dan kemudian kita akan diskusikan. Ya, di dalam kajian ini banyak penjelasan-penjelasan yang mungkin agak sedikit lebih sifatnya doktrin ya, karena kita mengambil dari himpunan putusan tarjih. Tapi bukan berarti di luar dari putusan tarjih ini itu salah, tidak begitu juga gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita diberikan kesabaran dan juga diberikan kekuatan ya untuk bisa mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terutama berkaitan dengan bab taharah ini. Salam dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya ya, minat dunia ya, dari dunia ini sampai ke akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PKIMM, FIP ya, UMJ cabang Cirende yang sudah mengadakan kajian ini. Saya sangat apresiasi ya, sebagai dosen AIK juga dan juga sebagai saya sendiri mengatakan sebagai kader kader saya IPM ya, pemuda saya, PPM ya, pemuda pusat dulu ya, saya pernah menjadi pengurus pemuda pusat bidang kader dan pendidikan ya, pada zaman ketuanya Bang Daniel ya, Anzar Simanjuntak. Nah, saya sangat apresiasi sekali adik-adik mahasiswa Imawan dan Imawati mengadakan kajian ini. Meskipun dulu juga pada pemimpin-pemimpin terdahulu FIP ini sangat aktif ya mengadakan kajian. Dan bahkan waktu itu kita udah sampai melewati ya beberapa bab ya. Ya teman-teman ya, mungkin ada di sini yang pengurus yang pernah ikut kajiannya, saya yakin itu mungkin tahu. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, dalam kajian kita kali ini kita akan bahas ya terlebih dahulu mengenai bagaimana dalil ya.
Karena segala sesuatu itu harus berdasarkan dalil, terutama di dalam masalah ibadah. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman IMM dan Imawan dan Imawati ya sekali lagi ya, kepada pimpinan, jajaran, dan pengurus. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kembali lagi mengenai masalah dalil. Ya, kalau ibadah itu kan pada prinsipnya adalah menunggu dalil. Jadi ada dalilnya maka kita lakukan. Kalau tidak ada dalilnya maka kita tidak boleh lakukan. Jadi ibadah itu al-aslu fil ibadah atau kif atau al-batlan. Jadi asal dalam ibadah itu adalah menunggu perintahnya. Atau bisa dikatakan tidak sah ibadah ya hatta yakumad dalil alal amri, ya, sehingga datang dalil yang memerintahkan. Semua ibadah itu ada perintahnya. Maka bab toharo itu kan semuanya di dalam komponen bab toharo itu kan masuk ke ibadah juga itu. Contoh misalnya tentang sholat. Sholat itu sudah masuk dalam konteks ibadah. Nah, maka oleh karena itu sholat itu sudah ada ketentuan wudu misalnya ya. Wudu itu adalah bagian dari sudah masuk ke dalam kategori ibadah. Nah, maka oleh karena itu dalam wudu ada tuntunannya Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan ya pendapat seseorang ya kan, kata kakek saya, kata guru saya atau apa. Meskipun itu yang dibaca oleh guru ya, oleh guru kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi sebagai mahasiswa yang memiliki pemikiran yang kritis ya, kita harus mampu dan bisa mempelajari secara langsung. Nah, termasuk juga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman juga harus melihat dan merujuk kepada apa yang saya sampaikan. Dan saya yakin teman-teman adik-adik IMM punya buku HPT atau himpunan tarjih. Kalau enggak, belum dikatakan IMM sejati itu. Kalau enggak punya tarjih ya. Jadi oleh karenanya ya kita harus punya. Nah, baik. Kembali lagi masalah tadi, masalah ibadah adalah berkaitan dengan dalil. Langsung saja bahwasanya dalam Al-Qur'an itu kan ya sebagaimana yang saya bacakan tadi pada muqaddimah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ya ila shalah faghsilu wujuhakum. Jadi wahai orang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat maka basuhlah wajahmu. Tapi ingat ya, nanti kita akan rinci ya sesuai dengan hadis Rasul itu kan, karena dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan secara rinci ya. Secara rinci. Jadi hanya secara umum-umum saja. Tapi paling tidak apabila seseorang berwudu kemudian mengamalkan sesuai dengan Al-Qur'an ini yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu paling tidak udah sah ya. Sudah sah itu wudunya. Tapi paling tidak dalam penyempurnaan ibadah itu maka perlu kita melihat daripada hadis ya, hadis atau sunnah Nabi. Nah, itu untuk menjelaskannya atau untuk memperinci daripada suatu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wahai orang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat maka basuhlah wajahmu ya. Dan kemudian dua tanganmu sampai ke siku. Jadi basuh wajah, ini wajah nih. Nggak apa-apa kita langsung praktek ini wajah. Jadi ini dari ujung tumbuhnya rambut sampai sini, ini wajah nih. Nah, jenggot ini juga harus diselang-selang ini. Ini masuk ke dalam sunnah sih ya. Nah, itu wajah namanya. Wajah ini ya. Nah, jadi semuanya itu harus terkena, bukan harus, wajib ya, terkena oleh air. Nah, itulah yang pertama. Kemudian tangan sampai ilal marafiq, sampai siku. Ya, sampai siku ya, bukan sampai ketek gitu ya. Tapi sampai siku, sampai sini. Nah ini
Yang berikutnya wamsahu biruusikum, dan kemudian usaplah, ya, usaplah sebahagian kepalamu, mengusap. Mengusap juga nanti akan kita jelasin dalam kaifiyahnya, kaifiyatul wudu, ya, kaifiyatul wudunya. Bagaimana tata cara wudunya. Ini secara umum saja. Kemudian basuhlah dua kakimu sampai dua mata kaki. Dua mata kaki, ya, bukan dua matahari. Karena kalau basuh sampai matahari nggak nyampe, kejauhan. Ya, itu. Nah, baik teman-teman, ini sekelumit, ya, sekelumit tentang masalah wudu. Nah, oke, ya. Sekelumit masalah wudu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam surah Al-Maidah ayat 5, ayat 6 ini itu ada dalil tentang wudu, ada dalil tentang mandi wajib, ada dalil tentang tayamum. Nah, ini menarik ini. Nanti teman-teman bisa dilihat karena ayatnya panjang, saya tidak akan jelasin secara rinci ayatnya. Kita langsung saja kepada kaifiyatul wudunya. Bagaimana, ya, kaifiyah wudu yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang pertama, ya, kalau kita lihat dalam tarjih itu kan idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim mukhlishan niyataka lillah. Ini yang pertama, ingat. Ketika Anda ingin, ya, berwudu, maka hendaklah kita memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat nih teman-teman, ini yang pertama sekali, ini niat. Atau bisa dikatakan rukun wudu itu yang pertama adalah niat. Jadi niat itu dalam hati, mukhlishan lillah. Jadi ikhlas karena Allah. Jadi bukan melafazkan. Ini perlu mungkin teman-teman yakini bahwa di dalam niat itu tidak wajib melafazkannya. Bahkan tidak perlu. Apalagi di tarjih ini. Di tarjih itu tidak ada yang namanya melafazkan niat. Seperti yang orang-orang masyarakat pada umumnya, ya, yang pakai nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar itu tidak perlu dan tidak wajib, ya. Nah, maka oleh karenanya di dalam tarjih ini dijelaskan diawali, apabila kita berwudu maka diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan kencang-kencang, ya. Apalagi kalau wudunya kita di dalam WC. Maksudnya bukan dari WC, keran WC, bukan dalam WC-nya, ya. Maksudnya ini ruang kamar mandi dalam WC. Nah, jadi itu kita baca secukupnya saja. Jangan kencang-kencang juga. Wudu di toilet kan misalnya, gitu. Karena di rumah kita kan biasanya langsung ada keran di samping toiletnya, gitu. Nah, jangan kencang-kencang, ya, pelan-pelan saja. Ya, kalau bisa hanya kedengaran sama kita saja, gitu. Jangan nanti saking semangatnya, ya, dalam tarjih katanya bismillahirrahmanirrahim, gitu, ya. Enggak juga, ya. Nah, itu pemahaman yang keliru. Jadi ini yang pertama adalah berniat. Yang kemudian waksil kafaika salasan. Nah, ini nih. Ini kaifiyah tata cara yang kedua adalah basuhlah tanganmu. Ini sunnah ini. Nih, penggalang ini, apa namanya? Ya. Basuhlah telapak tangan 3 kali, ya. Jadi basuh nih, apalagi teman-teman sekarang kan kita lagi jaga kesehatan nih, jaga kesehatan maksudnya. Zaman corona ini, maka hendaklah kita, ya, membiasakan membasuh tangan. Kalau perlu pakai sabun. Jadi cuci itu, apalagi kan di masjid-masjid sekarang kan udah disediain sabun, ya, sabun untuk mencuci tangan. Jadi basuh tangan, cuci tangan 3 kali. Kemudian apa lagi? Ya. Wastanna bil araki au nahwihi, dan kemudian, ya, gosoklah gigimu dengan kayu arak, kayu sidir, ya, atau yang jenis sesamanya atau jenis yang lain. Misalnya pakai gosok gigi, kalau orang tua-tua dulu dia pakai rumput, ya, atau ilalang itu diremuk-remuk kemudian ini. Saya dulu pernah itu diajarin sama kakek saya. Nah, ini yang namanya menggosok gigi. Tidak mesti harus pakai odol gosok giginya. Apalagi kalau misalnya odolnya, ya, nanti mau sholat terasa lagi ada manis-manisnya, gitu, ya. Kayak iklan di TV itu. Jadi
pakai odol, pakai ini gosok gigi. Yang bagusnya pakai kayu sidir, sunnah itu. Nah itu, gosok. Oke, setelah digosok, gosok gigi. Tujuannya apa? Apalagi kita setelah makan ya. Setelah makan, apalagi makan jengkol, pete gitu ya. Nah, supaya bersih ketika kita ibadah itu menjadi nyaman. Tidak ada sisa-sisa makanan di gigi kita. Kenapa? Karena kalau ada sisa-sisa makanan di gigi kita, maka ya apabila kita sengaja menelannya, maka itu akan bisa membatalkan ibadah salat kita. Bisa difahami ya, teman-teman ya. Kemudian summa tamatmat ya wastansyik min kafin wahidin wastansir taf'alu dzalika salasan. Kemudian adalah berkumur-kumur dan isaplah air dari telapak tangan sebelah ya, tangan sebelah dan berkumurlah ya. Kemudian kerjakan yang demikian itu 3 kali. Nah, ini misalnya. Ya. Jadi masukin air berkumur-kumur, kemudian menghisap air dalam hidung. Kumur, kemudian satu lagi itu hisap. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk membersihkan ini. Kan kalau kita hisap sampai ke kepala itu kan ya gimana rasanya itu ya? Ya memang agak panas-panas gimana gitu ya. Tapi itu adalah sangat besar manfaatnya gitu. Apalagi zaman corona sekarang. Ya, ada pendapat itu bahwa zaman corona ini wudhu itu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri. Ya, agar terhindar dari corona, menjaga diri dari penyakit. Ya, maka hendaklah membiasakan tamat-mat berkumur-kumur dan kemudian menghisap air ke dalam hidung. Gitu ya. Kemudian ya 3 kali ya. Nah, wabalik fihima malam takun so'iman ya, dan sempurnakanlah dalam berkumur-kumur dan menghisap air itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Nah, kalau puasa nggak usah kita kumur-kumur ya, apalagi habis zuhur. Kalau pagi masih boleh. Kalau puasa nggak boleh kita ya, artinya bukan haram, tapi lebih afdal tidak berkumur-kumur. Dan juga tidak boleh istinsak juga ya ke dalam hidung. Oke, itu kalau misalnya tidak berpuasa. Kemudian summaksil wajhaka salasan, dan kemudian baru basuh wajah. Berarti sebelum kita basuh wajah itu, tadi kan Al-Qur'an kan langsung basuh wajah kan? Nah, berarti sebelumnya itu ada beberapa yang harus kita ikuti. Tadi udah saya jelasin, tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, kemudian setelah basuh wajah 3 kali, ya yakini bahwa semua ya kulit wajah kita ini terkena oleh air. Bagaimana kalau misalnya kepalanya sulah sampai habis di sini? Ya. Ya, berarti wajahnya sampai sini apa sampai sini? Pertanyaannya itu. Ya wajah itu kan di sini di muka. Kalau di atas mau itu udah nggak wajah, kepala namanya. Maka ya hanya kepala depan saja. Nggak usah sampai atas nih. Ini sulah. Ya, maka teman-teman jangan salah dalam memahaminya. Bukan semua yang tidak berambut itu wajah gitu ya. Ya. Nah, baik. Kemudian bimashil maqaini ya. Bimashil maqaini. Dengan lebihkan membasuhnya. Lebihkan membasuhnya itu apa, teman-teman? Lebihkan itu bukan dibanyak-banyakin airnya gitu. Tidak. Banyak juga kita yang salah paham. Ketika seseorang berwudu itu airnya mubazir, ya kan, sampai banjir, ya bahkan sampai basah badan semuanya, bajunya juga. Bukan memubazirkan air, tapi melebihkan itu artinya apa? Ya, memang wajibnya 1 kali, tapi dilebihkan 2 kali atau sunnahnya 3 kali. Nah itu aja, bukan sampai 5 kali gitu ya, bukan sepuasnya gitu, atau sampai habis air di toren gitu ya, karena lamanya berwudu itu. Saking banyaknya katanya menyempurnakan wudu. Itu namanya mubazir. Ya, jadi jangan mubazir air. Nah, air pun kerannya jangan terlalu kencang. Jangan terlalu banyak. Karena itu termasuk mubazir. Jadi melebihkan itu, melebihkan basuhan dari 1 kali. Wa italati ghuslihi, dan juga kemudian ya tadi lebihkanlah membasuhnya. Kemudian dan digosok ya. Nah, digosok. Jadi pas nyuci tangan, nyuci wajah itu digosok. Ya. Kemudian tangan juga begitu, digosok ya.
Nah, jadi kotoran-kotoran itu betul-betul terangkat. Kemudian ma'addalki ya, dan sela-selalah jenggotmu. Ini. Sorry. Wa takhallal lihyataka. Ini. Jadi kalau jenggotnya panjang, panjang itu kan gini nih. Gini nih. Kalau yang teman-teman laki-laki yang cowok imawan, kalau dia punya jenggot, kalau saya kan yang segini nggak masalah nih. Tapi kalau misalnya bisa dipegang ini dan berlebih itu udah panjang namanya. Maka itu disunahkan menyilang-nyilangi. Ya, ini hanya laki-laki saja. Perempuan tidak perlu karena tidak punya jenggot ya. Ya. Sumaksil yadaika ma'al mirfaqaini, dan kemudian cucilah dua tanganmu sampai siku tangan. Lebih afdol dari sini nih teman-teman. Perhatikan video saya ya. Jadi di sini ya, dari ujung jari ini bagusnya sebenarnya. Jadi bukan dari siku duluan. Kan ini kayak ini nih. Ini praktek langsung lah. Dari atas nih sampai siku sini. Bukan dari siku dulu dicuci, tapi dari atas nih bagusnya ini. Nah, cuman kadang-kadang kan kalau kerannya pendek itu, maka akan menyulitkan juga kadang-kadang. Nah, untuk berwudu lebih sempurna. Ya, memang seperti ini. Jadi dari ujung kuku ke bawah. Kan dari tangan sampai siku kan? Bukan dari siku ke ujung tangan kan? Bisa ya dipahami ya? Jadi dari tangan ini sampai siku. Jadi bukan dari siku ke ujung tangan gitu ya. Kita kan banyak dari sini. Nah, itu kesalahan yang memang kadangkala sering kita lakukan. Ya, apalagi kalau kerannya pendek, susah gitu ya untuk gini. Saya rasa bisa difahami ya dari penjelasan saya ini mengenai bagaimana tata cara yang sempurna ketika kita membasuh kedua tangan. Dan jangan lupa tentu ya, tangan yang kanan dulu baru yang kiri. Nah, bidalki salasan, dan 3 kali ya. Jadi gosok 3 kali sampai siku. Jadi wa khallilil asabi, dan kemudian ya sela-selalah jarimu. Nah, gini. Jadi sela-sela juga jari itu. Nah, ya. Karena apalagi cincin. Kalau bisa cincin copot dulu nih kayak saya nih. Cincin copot baru wudu. Kalau enggak ya diputar-putar aja gini. Ya. Nah, diputar, dijilat, itu kan ya. Nah, kemudian habis itu ingat ya, kuku kita ini, teman-teman, kuku. Nah, makanya kukunya harus pendek itu. Karena bisa jadi ada kuman-kuman, kotoran-kotoran yang tidak bisa menyampaikan air ke kuku kita. Maka untuk kesempurnaan wudhu kita, maka seharusnya dan kita memendekkan dan memotong kuku kita. Nah, itu lebih afdal. Kemudian wa khalil ma'a italati ghusliha, dan kemudian ya melebihkan basuhnya. Wabda bil yumna, dulu didahului dengan kanan ya. Kemudian ya, summa amsah bi ra'sika, usaplah rambutmu, kepalamu. Misalnya nih, ini air nih, ngusap. Nah, ini teman-teman, khusus yang laki-laki nih. Kalau yang perempuan mungkin nggak perlu sampai buka jilbab ya, bagi tempat umum. Nah, oke. Sekali saja, ya. Jadi mengusap rambut itu 1 kali saja. Itu lebih afdol. Au bina siyatika wa 'alal imamah. Ya, dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka, kepala sehingga tengkuk dan dikembalikan. Ya. Kemudian ini atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu. Nah, ini sorban, berarti boleh juga ada sorban karena Nabi pernah melakukan. Kemudian ya, dengan menjalankan kedua telapak tangan, itu yang saya praktekkan tadi. Ya, menjalankan telapak tangan sampai ya belakang telinga ya. Kemudian balik lagi ke depan. Nah, itu. Jadi ini ada lagi yang sampai balik lagi ini. Summa amsahil udhunain. Nah, kan masuk telinga tadi. Ya. Zahiruhuma bil ibha maini wa batinahuma ya bisabbahaini sabbahataini. Nah, itu. Jadi telingamu kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luar dengan 2 ibu jari. Ibu jari di luar, nah kemudian dalamnya dengan telunjuk. Nah, ini yang saya praktekkan kan. Jadi telunjuk ini dalam, ibu jarinya di luar gini, putar. Nah, gitu, diusap seperti ini. Oke.
Summa ghsil rihlaika ma'al ka'bayn, kemudian rijlaika ya. Ini ditarjih ja ini bukan ha. Kalau teman-teman punya tarjih ya rijlaika bukan rihlaika. Yang saya pahami ya, itu jim. Jadi basuhlah dua kakimu ya sampai dua mata kaki itu. Khalil asabi' ma'ita lati ghaslihima. Kemudian yang melebih-lebihkan basuhannya. Jangan lupa jemari-jemari kaki kita satu persatu diselang-selangi, diusap-usap ya. Jemari kaki, jemari tangan sama. Wabda bil yumna, mulai dari kanan, jangan kiri dulu, apalagi kanan kiri, zigzag, maka tidak boleh. Nah, dalam membasuh kaki tidak boleh zigzag. Lanjut saja, kita pendek-pendekkan saja. Ya. Tsumma qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang dibaca ketika setelah selesai wudu. Jadi pendek saja. Ya, adapun yang pendapat yang lain ya memang sah, tidak masalah, tapi lebih afdal kita ikuti saja sesuai dengan tarjih ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu doanya. Jadi doanya simpel saja. Hadap kiblat. Oke. Kemudian itu selesai tentang wudhu. Nah, jadi teman-teman, saya rasa tidak ada di antara kita, apalagi kan sebagai kader IMM, tidak ada di antara kita yang tidak mengerti atau tidak tahu tentang wudhu. Mungkin ya perlu kita menyempurnakan. Oke, mungkin masalah wudhu itu saja dulu. Kalau ada misalnya diskusi atau pertanyaan, dipersilakan untuk sementara ini sebelum kita lanjutkan tentang masalah mengusap ya, mashul khuffain, atau nanti al-ghusl al-hadatsu dan juga al-ghuslu, mandi wajib atau mandi jenabat. Kita ringkas-ringkas saja. Oke, sampai di sini. Ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan.